Banyak cara dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas, dan biasanya paling kreatif untuk melakukan sesuatu adalah seniman. Katanya sih seniman itu bebas nilai, jadi bagi seniman, membuat apapun sah-sah saja. Apalagi seniman yang berada di negara liberal, apa saja dibuat dan tak perlu takut mendapatkan kritikan-kritikan yang bersifat moral. Semuanya serba boleh, apapun yang dibuatnya boleh dan tak ada yang melarang. Bagi seniman yang kreatif, apapun bisa dijadikan sebuah karya. Dari kertas bekas, akar pohon yang sudah mati, sampah botol, dan lain sebagainya bisa dijadikan karya yang menarik. Apa yang tak terpikir oleh orang kebanyakan, para seniman bisa melakukannya. Nah, bagi yang bukan seniman, bisa belajar dari seniman untuk menemukan ide-ide kreatif dan menulisnya untuk berbagi. Berikut adalah beberapa caranya untuk menjadi kreatif seperti seniman. Pertama, berpikir out of the box. Itu yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang kreatif. Mereka membuat sesuatu yang tak biasa, yang bukan lazimnya, dan biasanya di luar dari pakem. Kalau orang jalan di jalur biasa, orang kreatif bisa mengambil jalan yang tak biasa. Orang-orang berjalan ke satu arah, orang kreatif berjalan ke segala arah. Orang yang berpikir out of the box selalu menemukan sesuatu yang tak dipikirkan orang lain. Baginya bukan masalah, dan pemikirannya melesat jauh ke depan, melintasi ruang dan waktu. Itulah sebabnya orang kreatif sukar dipahami kebanyakan orang. Kedua, tidak mengekor, tapi menjadi pelopor. Inilah yang sering dilakukan tokoh-tokoh besar dalam sejarah manusia. Mereka adalah pelopor-pelopor bukan pengekor, seperti Soekarno, Gandhi, Socrates, Plato, Edison, Einstein, Newton, dan lain sebagainya. Mereka menjadi pelopor di bidangnya masing-masing dan pemikiran mereka mengabdi. Sebagai manusia, jasad mereka memang telah tiada, tapi jejak pemikiran mereka terus melaju dan tetap dipelajari manusia sepanjang sejarah. Pemikiran mereka melesat ke masa depan, melampaui zamannya. Dan karena sulit dipahami masyarakat di zamannya, seringkali tokoh-tokoh tersebut dianggap gila. Begitulah yang sering dialami tokoh-tokoh dalam sejarah dunia. Mereka pelopor bukan pengekor. Mereka menemukan sesuatu dari hasil pemikiran yang ditulisnya sendiri atau ditulis oleh murid-muridnya atau oleh para pengikutnya. Ketiga, berani melawan arus. Biasanya yang ditakuti oleh kebanyakan orang adalah kalau mereka dianggap melawan kebanyakan orang. Melawan kebiasaan yang sudah mendarah daging atau melawan sebuah teori yang sudah dianggap benar, dan bagi orang kreatif, semua hal tersebut dilawannya. Orang kreatif tak takut disebut pemberontak atau dianggap tak menghargai sebuah kebenaran yang sudah diakui bersama. Kita ambil contoh tentang teori pusat alam semesta yang semula berpusat pada manusia, kemudian dirubah oleh Ptolemeus menjadi bumi sebagai pusat alam semesta yang geosentris, dan dirubah oleh Copernicus dengan matahari sebagai pusat alam semesta atau heliosentris. Tokoh-tokoh yang berani melawan arus biasanya kritis terhadap apa yang sudah disepakati banyak orang, dan mereka berani melakukannya. Keempat, tidak menjadi manusia yang yes man. Kata ini sering digunakan pada era Orde Baru, ketika anggota DPR hanya manggut-manggut atau setuju 100% apa yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini Soeharto. Sehingga di era Orde Baru itu DPR sering dicap sebagai tukang stempel, karena setuju saja apapun yang diinginkan pemerintah. DPR pada saat itu sering mendapat julukan D5, datang, duduk, diam, dengar, dan duit. Jadi, DPR di era Orde Baru benar-benar manusia berjenis kelamin yes man. Nah, orang kreatif tak akan tunduk pada siapapun selama dia yakin akan kebenaran pemikirannya. Manusia kreatif berani berkata tidak pada atasannya, pada bosnya, pada pemimpinnya, dan lain sebagainya. Kelima, mandiri dan percaya diri. Orang kreatif memang sering muncul dari manusia yang mandiri dan percaya dirinya yang kuat. Kemandirianlah yang membuat orang kreatif tak merasa terusik oleh apa dan siapapun. Orang mandiri adalah orang yang tak tergantung pada siapapun. Bahkan orang yang mandiri tak pernah merasa asing atau terasing dalam kemandiriannya. Walaupun bisa saja dia benar-benar sendirian di sebuah pulau, seperti kisah Robinson Crusoe. Kemandirian dan percaya diri yang kuat membuat seorang bebas atau merdeka dalam artian yang sesungguhnya. Karena orang seperti ini tak mudah dipengaruhi orang lain. Dia akan berdiri kokoh setegar batu karang di tengah lautan. Ombak yang bagaimanapun besarnya tak akan menghancurkannya. Apapun halangan, rintangan, cobaan, atau ujian dilaluinya dengan berani, dan di ujung perjalanannya adalah kesuksesan.